Bayangin deh, suatu malam yang gelap gulita, jam udah menunjukkan pada pukul larut malam. Semua orang udah ada di kasur mereka, terlelap dalam nyenyak, mengumpulkan energi untuk keesokan harinya di mana mereka akan sibuk. Tapi, kamu tidak bisa tidur. Dan kemudian, tiba-tiba saja kamu mendengar suara yang samar-samar dari jarak jauh. Lama-kelamaan kamu baru sadar kalau misalnya suara itu adalah suara seorang wanita yang menangis. Menangis dengan tangisan sedih yang terdengar penuh dengan keputusasaan. Kamu mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasimu saja. Tapi, suara itu semakin lama semakin jelas. Dan makin lama juga kamu menyadari bahwa suara ini tuh bukan cuma suara yang menangis saja, tetapi dia seperti merintih, mengucapkan kata yang berkali-kali seperti kata, "Anakku, anakku, di mana anakku?" Rasa penasaranmu mengalahkan rasa takut. Kamu bangun dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Kamu khawatir. Yang ada di pikiran kamu bukanlah hantu atau sosok yang menyeramkan, tetapi kamu khawatir jangan-jangan di luar sana ada seorang ibu yang kehilangan dan sedang mencari anaknya di malam-malam begini. Dan kemudian kamu melihat sosoknya, rupa seorang wanita dengan gaun warna putih, compang-camping, rambut yang panjang dan gelap menutupi wajahnya. Dia tidak berjalan di tanah, tetapi dia melayang di atas sungai. Sungai yang menghadap ke jendela kamar kamu. Kamu tersadarlah kalau itu bukan manusia, tetapi La Llorona. Wanita yang dikutuk untuk selamanya bergentayangan dalam kondisi putus asa dan penuh kesedihan mencari dua anak-anaknya yang dia tenggelamkan mati di sungai. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang ketindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Talk Tales. Siapa bilang kalau urban legend, mitos, dan cerita rakyat itu tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau hal-hal yang kita selama ini anggap tidak nyata memiliki kenyataannya di dunia nyata? Selamat datang di Talk Tales, di mana kita akan membagikan kisah legenda yang bertemu dengan realita dan mitos yang tidak hanya cerita. Nama aku Diski dan aku di sini bersama dengan Frina. Di episode kali ini kita akan membicarakan tentang suatu legenda tokoh yang selama generasi ke generasi menakuti orang-orang di Meksiko dan di Spain. Tentang sebuah hantu yang ditakuti oleh anak-anak dan para orang tua karena dia akan mencari anak-anak atau manusia-manusia yang sedang berada di dekat sungai untuk ditenggelamkan dan menemaninya menjadi pengganti bagi anak-anaknya yang telah hilang. Kisah ini dimulai pada dahulu kala di sebuah desa kecil yang letaknya di sepanjang tepi sungai. Hiduplah seorang wanita cantik bernama Maria. Ia dikenal di seluruh desanya karena penampilannya yang menarik dan itu membuat banyak orang menyukai dia. Maria memimpikan kehidupan yang mewah, jauh dari kehidupan sederhana yang dia hidupi di desa. Suatu hari, ada seorang bangsawan kaya yang melewati desa itu. Ia tampan, menawan, dan yang terpenting adalah dia kaya raya. Maria melihat itu sebagai kesempatan. Kayak, oh, ini kesempatan banget nih mumpung ada dia lagi di sini. Siapa tahu kan dia nggak pernah lagi ketemu sama orang seperti ini di desa terpencilnya. Akhirnya, dia menggunakan kecantikannya untuk memikat bangsawan itu dan tak lama kemudian usahanya berhasil dan mereka pun menikah. Tetapi, ini bukanlah dongeng yang memiliki happy ending. Seiring berjalannya waktu, bangsawan itu berubah. Ikatan hubungan suami istri mereka yang harusnya harmonis dan dipenuhi dengan momen-momen yang manis malah merenggang. Ia sering berpergian sendiri meninggalkan Maria bersama dengan kedua anaknya yang masih kecil di rumah. Dia mendengar ada desas-desus yang tersebar bahwa suaminya ini memiliki kekasih yang merupakan wanita ya dengan sosial status yang setara dengannya. Hati Maria waktu itu terbakar dengan kecemburuan dan kemarahan. Dia sangat terluka atas pengkhianatan suaminya.
Karena itu, dengan hatinya yang hancur, dia membawa anak-anaknya ke sungai. Sungai yang pada saat itu alirannya sangat deras dan terkenal berbahaya. Apabila ada yang tenggelam di sana, kemungkinan besar adalah mereka tidak bisa diselamatkan. Pada saat itu, sudah malam hari. Dia berdiri di tepi sungai dan dia berbalikan badannya. Dia menoleh ke arah anak-anaknya dan dia bilang, "Kemarilah, berdirilah di sini bersama ibu dan nikmati pemandangan sungai ini." Akhirnya, kedua anak-anaknya berjalan di sampingnya dan berdiri di tepat tepi sungai. Dari belakang, Maria mendorong mereka dalam sungai yang deras dan dalam. Air yang dingin dan gelap gulita menyapu tubuh kecil mereka, membawa mereka menghilang dalam sekejap. Melihat anaknya hilang di dalam air sungai itu, ketika itu juga Maria tersadar apa yang telah dia lakukan. Anak-anaknya telah hilang. Dia berteriak dan langsung loncat ke sungai itu untuk meraih ke dalam kegelapan. Dia mencoba untuk ngegapai di dalam air itu. Dia mencari-cari, siapa tahu dia bisa ngambil anaknya lagi, tetapi tidak berhasil. Usahanya untuk menyelamatkan anak-anaknya sia-sia karena arusnya yang terlalu kuat dan anak-anaknya sudah terbawa. Dan itu semua sudah terlambat. Maria menangis, meratap dan menyesali perbuatannya. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuninya. Tapi tidak ada pengampunan untuk seorang ibu yang tega melakukan itu kepada anak-anak yang tidak bersalah atas apa yang suaminya lakukan. Penyesalan yang besar datang terlalu terlambat. Ketika pagi tiba, Maria ditemukan tak bernyawa. Dia telah mengakhiri hidupnya sendiri karena dia berpikir dia bisa menyusul anak-anaknya dan karena dia tidak mampu menanggung rasa beban, kesedihan, dan penyesalan yang dia punya. Tetapi ini bukan akhir dari kisah Maria. Arwahnya tidak pernah pergi. Arwahnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan anak-anak. Karena Maria dihukum untuk terus selamanya menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Hingga dia tidak bisa pergi ke alam sana. Dia adalah La Llorona. Dia dikenal sebagai The Weeping Woman atau wanita yang menangis. Dan kalau malam-malam kalau kalian mendengar suara tangisan di tepi sungai, jangan pernah kalian mendekat. Nah, itulah kisah dari La Llorona. Menurut kalian percaya nggak kalau La Llorona itu ada? It's hard for me to believe because it's just an urban legend, right? Iya, tapi La Llorona ini tuh banyak loh yang bilang kalau misalnya mereka tuh beneran ketemu sama sosoknya. Dan mungkin sosoknya tuh bener-bener ada. Maybe, but I guess we're safe because we're a bit further away from Mexico. Iya sih bener, soalnya rumah kita ini depannya tuh ada sungai kan. Depannya ada sungai. Kita nggak pernah ngeliat apa-apa, untung. Yeah, thank God. Iya, dan sebenarnya urban legend ini juga memiliki pesan sebagai peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati di tepi sungai atau di tempat yang ada kolamnya. Especially untuk anak-anak harus terus diwaspi karena kalau enggak kita kan tidak bisa memutar waktu ya. And that's it guys from us. Aku harap kalian suka dengan episode kali ini. Dan kalau kalian punya request urban legend atau cerita horor yang ingin kita bahas, tulis di komen ya. Dan maafin kalau misalnya banyak kekurangan dalam episode ini. Kalau misalnya kalian suka dengan podcast YouTube pembahasan tentang misteri, horor, urban legend, hantu, kalian bisa nonton podcast Taktil setiap hari Selasa dan Jumat di platform-platform saya. Bye! Bye-bye!